nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman, wa tammat kalimatu baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan sifat rahmat ini itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Ya. Berat terasa oleh rasul ini penderitaan kalian. Rasul ini sangat menginginkan, sangat bersemangat. Ya. Kalian itu mendapatkan hidayah. Dan rasul ini terhadap orang-orang yang beriman, dia amatlah besar belas kasihnya dan amat penyayang. Perhatikan, amat merahmati. Jadi sifat Rasulullah sangat merahmati umat. Sangat merahmati umat. Karena itulah dari ciri ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling mengenal kebenaran. Ya, ahli sunnah manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Paling merahmati makhluk. Iya. Maka siapa di dalam menuntut ilmu ini, di dalam mengajarkannya, di dalam menyampaikannya keluar dari makna rahmat, maka hendaknya dia kembali memeriksa dirinya. Ada sesuatu yang luput, sesuatu yang keliru pada langkah dan jalannya. Ini hendaknya menjadi pondasi utama, dan Syekh di sini menggambarkan makna rahmat ini dari doa yang beliau terangkan dan dari muqaddimah isi buku yang beliau jelaskan, semuanya mengandung rahmat bagi umat. Kemudian pembahasan yang keempat, ya, secara global Syekh menyebutkan doa di sini. Kandungan dari doa adalah kandungan yang sangat indah. Beliau memohonkan untuk orang yang membaca risalah beliau ini 3 hal. Beliau berdoa untuk para pembaca, orang-orang yang membaca buku beliau ini, beliau doakan dengan 3 perkara. 3 perkara yang sangat diperlukan. Yang pertama, beliau mendoakan agar supaya orang yang membaca bukunya diberikan walayah. Ya. Perhatikan ya bahasanya, walayah, bukan wilayah. Kalau wilayah, daerah kekuasaan namanya wilayah. Tapi kalau walayah itu adalah perlindungan, pertolongan, loyalitas dari Allah untuk hamba. Itu makna walayah. Jadi beliau memohonkan perlindungan, pertolongan untuk membaca, orang yang membacanya. Kemudian doa yang kedua, kandungan doa beliau yang kedua, beliau mendoakan agar supaya yang membaca buku ini berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun ia berada. Kemudian yang ketiga, dari kandungan doa, beliau mendoakan orang yang membaca buku supaya masuk ke dalam golongan orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila berbuat dosa dia memohon ampun. Ya. Bersyukur, bersabar, dan memohon ampun. Kemudian beliau singgung 3 hal ini, bahwa ini adalah lambang kebahagiaan, unwanus sa'adah. Itu adalah lambang kebahagiaan. Iya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa beliau memilih 3 makna dari doa ini? Bukankah doa itu banyak? Ya. Kenapa bukan doa misalnya memberi supaya dilapangkan rezeki misalnya? Dilapangkan rezeki bagi orang yang membacanya.
atau didoakan misalnya diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selainnya dari doa-doa. Kenapa beliau memilih 3 doa ini? Ini berkaitan dengan isi buku. Berkaitan dengan apa? Isi dari buku. Jadi secara global, ya, penulis membawakan doa dan dia menggambarkan di dalam buku yang beliau akan tulis bahwa seorang yang bertauhid, seorang yang ingin memurnikan ibadahnya kepada Allah, ya, ia perlu perlindungan dari Allah. Perlu perlindungan dari Allah agar supaya ia dijaga dari segala bahaya. Dan ia dijaga, ya, dari segala kejelekan saat dia mempelajari tauhid dan saat dia menyampaikan dan mengamalkannya. Ya. Kemudian beliau doakan supaya dijadikan berkah dimanapun berada, sebab itu adalah ciri ahli tauhid. Ciri orang yang memiliki tauhid, memiliki akidah yang benar, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ciri mereka dimanapun mereka berada, mereka adalah berkah untuk manusia. Mereka berberkah bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia, bagikan air hujan dimanapun hujan itu menerpa bumi, membawa kemanfaat bagi bumi, bagi hewan ternak, dan bagi manusia. Iya. Demikianlah harusnya orang-orang yang bertauhid. Kemudian beliau juga melihat bahwa keadaan manusia tidak lepas dari 3 hal. Keadaan manusia itu diberi nikmat, maka saat diberi nikmat seorang ada kewajiban bersyukur. Dan kadang manusia mendapatkan ujian cobaan, maka saat mendapat ujian dan cobaan seorang wajib untuk apa? Bersabar. Dan namanya manusia, manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Kadang syaitan membuatnya tergelincir, jatuh di dalam kubang dosa dan maksiat. Ya. Maka tauhidnya akan membuat dia bangkit dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau khususkan 3 doa ini. Dan ini berkaitan dengan siapa? Keadaan orang yang bertauhid, berkaitan dengan keadaan orang yang bertauhid. Kemudian saya akan merinci makna dari doa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Dan ini adalah pembahasan yang kelima. Ya. Kandungan doa yang pertama, kata beliau, As'alullah al-karimah Rabbal arshil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbul arsh, yang maha agung, agar engkau diberi walayah, diberi perlindungan, pertolongan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini al-walayah, pertolongan ini, itu adalah lambang kebahagiaan hamba. Karena orang-orang yang beriman, mereka adalah wali-wali Allah. Apa artinya wali? Wali itu artinya orang yang mendapatkan walayah. Jelas ya? Jadi kalau saya bahasakan bebas, doa yang pertama, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali Allah. Ya. Sekarang banyak orang menyangka bahwa kata wali itu khusus untuk orang yang punya kehebatan mistik, ya, punya indera keenam, atau punya hal-hal yang aneh. Dan ini keliru ya. Ini dari bisikan-bisikan syaitan. Wali Allah itu Allah terangkan di dalam Al-Quran, diterangkan sifatnya dan kriterianya. Siapa yang bersifat dan berkarakter seperti itu, maka dia adalah wali Allah. Ya. Dia adalah wali Allah. Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak